البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat yang ke-24 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Perhatikan barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang mereka awal mulanya di dunia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata sekutu-sekutu yang mereka jadikan justru di akhirat kelak berlepas diri. Berlepas diri dan menyatakan bahwasanya kami tidak menyuruh, tapi justru mereka sendiri yang menyembahnya atau yang menjadikan sekutu. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun." Dan perhatikanlah bagaimana mereka justru orang-orang musyrikun, justru mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah seluruh perkara yang dulu mereka sangka bisa memberikan syafaat. Karena dhalla di sini maknanya adalah ghaba wa dhahaba ya. Jadi hilang, pergi sekutu-sekutu yang mereka dulu jadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, katanya bisa memberikan syafaat, hilang semuanya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ta'ammal ayyuhar rasul kaifa kadzaba haula'il musyrikun ala anfusihim. Perhatikan wahai Rasul, bagaimana justru mereka orang-orang musyrikin berdusta atas diri mereka sendiri. Wa hum fil akhirati qad tabarra'u minasyirk. Dan mereka kelak di akhirat berlepas diri dari kesyirikan. Wa dhahaba wa ghaba anhum ma kanu yadunnunahu min syafa'ati alihatihim. Dan hilanglah, pergilah dari mereka apa-apa yang dulu mereka sangka, mereka duga bisa memberikan syafaat di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka anggap bahwasanya apa? Sesembahan-sembahan mereka bisa memberikan syafaat, hilang semuanya. Ternyata tidak bisa. Hanya rayuan bujukan syaitan yang terkutuk, yang menipu. Wal iyad billah. Berikutnya barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin." Allahul musta'an. Ternyata apa? Di antara mereka ada orang-orang yang mau mendengarkan atau memperdengarkan Al-Quran kepadamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu mau mendengar Al-Quran yang dibaca tersebut, tapi walaupun demikian tidak sampai di hati-hati mereka. Kenapa? Kita lihat sebabnya. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Namun kami jadikan pada hati-hati mereka
penutup. Akinnah itu aghtiyah, penutup. Kami jadikan pada hati-hati mereka penutup. An yafqahuhu, yaitu penutup yang akhirnya mereka apa? Tidak bisa memahami. Karena ditutup ya. Nah, barakallahu fikum, jadikan penutup yang akhirnya apa? Mereka justru tidak bisa memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, dan juga Allah telah jadikan pada telinga mereka sesuatu yang menyumbat atau memberatkan. Paham ya? Nah, semacam tuli atau yang semisalnya, enggak bisa memahami sedikit pun. Allahumma musta'an. Kenapa tadi awal mulanya? Karena hanya untuk apa? Mengejek saja ya, bukan keinginan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat setiap ayat pun, setiap tanda-tanda yang ada pun, tetap mereka tidak mau beriman dengannya. Hatta idza ja'uka, hingga apabila mereka datang kepadamu, yujadilunaka, mendebatmu, yaqulul ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir justru mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini Al-Qur'an ini, nah barakallahu fikum, kata mereka, melainkan hanya apa? Lembaran-lembaran orang terdahulu katanya. Maksudnya apa? Hanya dongeng. Enggak ada kenyataannya, enggak ada realitanya katanya. Allahul musta'an. Itulah keadaan orang-orang musyrikun wal a'yadu billah yang senantiasa mengejek, mengolok-olok, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didatangkan Al-Qur'an, nah barakallahu fikum, mereka justru menolak dan mengatakan itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Maksudnya apa? Lembaran-lembaran orang terdahulu, enggak ada hakikatnya. Hanya dongeng atau kisah saja katanya. Allahul musta'an. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah, wa min haula'il musyrikin man yastami'u ilaika al-Qur'an ayyuhar rasul. Dan di antara mereka orang musyrikun ada yang mau memperdengarkan Al-Qur'an kepadamu ayyuhar rasul, tapi fala yasilu ila qulubihim, tapi tidak masuk, tidak sampai kepada hati-hati mereka. Fala yasilu ila qulubihim. Kenapa enggak sampai? Li'annahum bisababi ittiba'ihim ahwa'ahum ja'alna 'ala qulubihim aghtiyatan. Sebabnya kenapa? Dikarenakan mereka dengan sebab mengikuti hawa nafsu mereka, kami jadikan di hati-hati mereka aghtiyah, itu penutup-penutup. Dijadikan penutup-penutup pada hati mereka. Li'alla yafqahul Qur'an, agar mereka tidak mampu memahami Al-Qur'an. Ngeri, dijadikan penutup pada hati-hatinya. Karena Al-Qur'an itu barakallahu fikum, di samping kita menghafalnya dan juga mengulangnya, ada tujuan yang sangat besar, di antaranya apa? Selain kita mengamalkannya, merenungi dan tadabbur terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau merenungi, mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati-hati mereka sudah ada barakallahu fikum belenggu, atau sudah ada penutup, sudah ada gembok atau pengunci? Paham ya? Terkunci hati-hati mereka. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin, hatta walaupun enggak harus tampakkan di hadapan manusia, semenit, 2 menit, atau mungkin dalam waktu yang sangat singkat pun merenungi. Terkadang merenungi kandungan Al-Qur'an, antum buka tafsirannya, karena pentingnya di situ. Paham ya? Kalaupun kita menghafal, tahu artinya, tapi terkadang butuh penafsiran, sehingga butuh renungan dan perlu apa? Perlu ditadabburi atau yang semisalnya. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Apa keadaan selanjutnya orang-orang yang mereka justru tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ja'alna fi adhanihim thiqalan wa samaman fala tasma' wa la ta'i syai'a. Allahumma musta'an. Kemudian kami juga jadikan di telinga-telinga mereka sesuatu yang berat dan penyumbat, menjadi tuli. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Dijadikan tuli. Fala tasma' wa la ta'i syai'a, maka tidak mendengar dan tidak pula memahami sesuatu. Ta'yi itu maksudnya adalah tafham ya. Tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami sesuatu. Allahumma musta'an. Wa in yarau ayatil katsirah, walaupun mereka melihat ayat-ayat yang banyak, tanda-tanda yang banyak, adalah yang menunjukkan ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan akan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
la yasduqu biha. Mereka tidak akan membenarkan dan juga tidak akan mengimaninya. Allahul musta'an. Hatta idza ja'uka ayyuhar rasul, hingga apabila mereka datang kepada wahai Rasul, ba'da mu'ayyanatil ayatid dalati ala sidqika yukhasimunaka. Bayangkan, hingga mereka apabila mendatangi engkau wahai Rasul, setelah setelah menyaksikan, melihat tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaranmu, kejujuranmu, justru mereka mendebatmu. Bayangkan, sudah tahu jelas tanda-tandanya nampak sekali menunjukkan benarnya Rasulullah SAW, malah justru mereka debat, ngajak debat. Yaqul, seraya berkata alladzina jahadu ayatillah, seraya orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah berkata, ma hadzal ladzi nasma' illa ma tanaqalahu al-awwalun, katanya. Min hikayatillah haqiqatalaha. Allahul musta'an. Ucapan yang sangat jelek, ucapan yang sangat buruk, ucapan yang yang sangat tidak layak diucapkan. Coba kita lihat. Nah, jadi ketika didatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengatakan tidaklah ini yang kami dengar ini, melainkan hanya penukilan-penukilan orang-orang terdahulu, min hikayatin, berupa dongeng-dongeng, kisah-kisah, la haqiqatalah, tidak ada hakikatnya. Allahul musta'an, mendustakan isi kandungan barakallahu fikum Al-Qur'an yang mana merupakan mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka, keadaan orang musyrikun, mereka melarang manusia dari mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mereka menjauh darinya. Yan'aun yabta'idun. Yanhaun melarang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka justru melarang orang-orang untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mereka menjauh darinya. Wa in yuhliku illa anfusahum ma yash'urun. Padahal perbuatan tersebut tidaklah membikin binasa kecuali membinasakan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa. Allahul musta'an. Ngeri, barakallahu fikum, keadaan orang-orang musyrikun wal iyad billah. Qala al-mufassirun asabahumullah. Nah, berkata ahlu tafsir asabahumullah, perhatikan baik-baik, haula'il musyrikun yanhauna an-nas 'an ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal istima' ilaih. Mereka orang-orang musyrikun melarang manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan melarang untuk mendengarnya. Bayangkan, mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah ucapkan, mereka melarang. Wa yabta'iduna bi anfusihim anhu, dan justru mereka menjauh dengan diri mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhlikuna bisaddihim an sabilillah illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan dengan perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah melainkan diri mereka sendiri. Maksudnya tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebab menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil ibrah, pelajaran, barakallahu fikum, bahwasanya apabila ahlu bid'ah wad dhalal, ahlu batil berupaya untuk menghalang-halangi ahlu sunnati wal jamaah atau menghalang-halangi ahlul haq, nah barakallahu fikum, terhadap kebenaran yang ada di hadapannya di dalam berdakwah atau semisalnya, justru sebenarnya nah barakallahu fikum perbuatan tersebut kembali ke mereka sendiri. Paham ya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha jerih payah ahlul haq di dalam menyampaikan al-haq. Akan sampai kepada mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum, kedzaliman tersebut akan menimpa mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Selama ahlul haq tersebut istiqamah, continue di atas al-haq, niscaya apa? Niscaya tidak akan membahayakan orang-orang yang sesat di sekelilingnya. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu lafaznya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat di sekeliling kalian apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi petunjuk sebagai sandaran, yaitu Al-Qur'an was sunnah, sebagai patokan agar orang-orang sesat yang ada di sekeliling kita tidak membahayakan
kita tidak membahayakan ahlul haq. Biarkan mereka berbuat sesuka mereka selama ahlul haq continue istiqamah di atas keyakinannya, amalannya dan juga ajarannya itu Al-Qur'an Sunnah, tidak akan membahayakan. Justru akan kembali mereka sendiri. Orang-orang ahlul bid'ah wad dhalal berada di atas apa? Kebimbangan, kerancuan, keraguan, bukan di atas keyakinan. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa ma yahsuna annahum ya'maluna lihalakiha. Allahul musta'an. Dalam keadaan mereka tidak merasakan bahwasanya mereka berbuat perbuatan tersebut justru untuk membinasakan mereka sendiri. Jadi mereka ketika menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasa kalau perbuatan tersebut ternyata apa? Justru membuat mereka binasa. Wal iyad billah. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Artinya apa? Artinya mereka menyesal, tapi penyesalan sudah enggak dianggap lagi. Karena penyesalan bukan datang di awal ya, di akhir. Sehingga mereka awal mulanya enggak merasa kalau ternyata apa perbuatan mereka membuat apa? Membuat mereka sendiri menyesal. Paham ya? Nah, ketika di penjara, ditaruh di atas api neraka, mereka baru sadar. Baru sadar, kemudian mereka pengen apa? Pengen dikembalikan ke dunia lagi, bayangkan. Untuk beramal amalan saleh dan tidak mendustai ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi bohong atau tidak mereka? Bohong. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran Karim, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Itu ya ayatnya ya. Nah, artinya kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka-mereka ini yang berangan-angan, kalau seandainya dikembalikan ke dunia, niscaya apa? Nah, barakallahu fikum la'adu limanuhu an. Niscaya mereka akan mengulangi kembali perbuatan yang dulu pernah dilarang, bayangkan. Jadi mereka bohong gitu ya. Wa innahum lakadzibun. Dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Kalau dibalikkan itu enggak mungkin mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan tadi itu. Kan berangan-angan, duhai seandainya dikembalikan ke dunia kami tidak akan berbohong, tidak akan mendustakan, kami akan beramal-amalan saleh. Paham ya? Padahal apa? Padahal di balik itu semuanya mereka justru berbohong. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu, dan tatkala engkau melihat, na'am barakallahu fikum, ketika mereka diletakkan di atas api neraka, maksudnya ditahan di situ, diazab. Faqalu, kemudian mereka mengatakan ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, katanya. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Jadi mereka menyesal gitu ya, menyesal. Nah, menyesal dengan perbuatan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal, duhai seandainya dikembalikan ke dunia dan dahulu kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Seperti itu penyesalan. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Berkata al-tafsir asabahumullah, walau tara ayyuhar rasul haula'il musyrikin yaumal qiyamah. Dan kalau seandainya engkau melihat wahai Rasul keadaan orang musyrikin di hari kiamat kelak, la ra'aita amran 'aziman, sungguh engkau akan melihat perkara yang sangat besar. Wa dzalika hina yuhbasuna 'alan nar, yang demikian itu ketika mereka ditahan di atas api neraka. Wa yushahiduna ma fiha minas salasil wal aghlal, dalam keadaan mereka ketika ditahan, disiksa di atas api neraka tersebut, mereka menyaksikan di situ ada belenggu-belenggu dan juga rantai-rantai. Ngeri sekali. Bukan belenggu dunia ya, belenggu rantai-rantai yang tentunya panas. Nah, barakallahu fikum, yang bersumber dari neraka. Wa ra'au bi a'yunihim tilkal umur al-'idham wal ahwal. Kemudian mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perkara-perkara yang besar tersebut dan juga perkara-perkara yang mengerikan tersebut. Fa'inda dzalik qalu, maka di saat keadaan tersebut mereka mengatakan ya laitana nu'adu ilal hayatid dunya fanusaddiq bi ayatillahi wa na'mal biha wa nakuna minal mu'minin. Bayangkan penyesalan datang di akhir, bukan datang di awal ini ya, menyesal mereka.
Mereka seraya mengatakan, duhai seandainya kami dikembalikan ke kehidupan dunia, dikembalikan kepada kehidupan dunia, niscaya kami akan membenarkan ayat-ayat Allah dan beramal dengannya. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini omong kosong ini ya. Omong kosong, hanya angan-angan saja. Buktinya Allah Ta'ala tahu kejadian kalau seandainya benar-benar mereka diturutin, itu mereka akan berdusta. Ayat yang tadi Anda baca tadi itu ya, dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana kejadiannya. Mereka dikembalikan ke dunia terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Karena Allah Ta'ala tahu kejadiannya nanti kalau dibalikkan ke dunia pasti bohong gitu loh. Paham ya? Nah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Nah, kalau seandainya barakallahu fikum mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi perkara yang dulu apa? Perkara yang dulu mereka lakukan. Jadi mereka mengulangi kembali perkara yang dulu diharamkan, perkara yang dilarang mereka ulangi lagi, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang mengenai pembahasan yang hampir mirip dengan yang sebelumnya, sambungannya barakallahu fikum, dan bahkan ayat yang yang kami sebutkan tadi itu tercantum pada ayat yang akan kita baca nanti barakallahu fikum mengenai keadaan mereka kalau seandainya dikembalikan, justru mereka akan mengulangi perkara-perkara yang dulu pernah diharamkan untuk mereka. Wal a'yadu billah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.